Oke, dalam video kali ini sekarang gue sudah bersama dengan teman gue dan sekarang kita akan membicarakan tentang kehidupan berorganisasi. Silakan disorot. Oke, silakan perkenalkan diri. Nama gue Utara Oktavira. Saat ini pekerjaannya sebagai mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif. Jadi Utari ini yang punya. Oh, enggak dong. Oh enggak ya. Oke, jadi kita syuting jam berapa? Janjian jam 4, tapi bapak ini bilangnya jam 4 lagi prepare. Gue kira prepare di rumah. Oh, prepare di rumah. Gue nggak tahu prepare-nya di sini. Kan ambigu ya, jadi jangan salahkan saya. Oh enggak. Oh, saya tidak salah. Wanita tidak pernah salah. Betul. Kita langsung ngomong ya. Oke, jadi gue melihat sesuatu nih dari lu kan. Kalau lu dulu kan cerita-cerita nih sama gue nih. Cerita-cerita lu dari SMP, lu dari SMK. Gak pernah lepas yang namanya organisasi. Oke? Jadi organisasi menurut lu itu apa? Organisasi menurut gua mungkin kalau secara teoritis itu bakal banyak ya pengertiannya menurut para ahli dan segala macamnya. Cuman ini lebih ke perspektif gua aja sebagai individu yang emang mengikuti organisasi. Menurut gua organisasi itu tempat dimana banyak individu berkumpul. Terus mereka itu sebenarnya tidak mempunyai pikiran yang sama, berbeda-beda. Justru perbedaan ini yang menyatukan mereka dengan satu visi. Nah, mereka berkumpul ini menyatukan pikiran mereka, menyatukan perbedaan mereka, hingga akhirnya organisasi jadi tempat di mana pikiran mereka bisa bersatu dan mereka bisa berjalan dengan baik untuk mencapai suatu visi tersebut. Gitu. Luar biasa. Anak PKN, jawabannya tuh harus formal gitu, luar biasa. Jawabannya harus demokratis guys ya. Kaidah bahasanya luar biasa. Lu semester berapa sekarang? Sekarang udah selesai semester 4, nanti selesai semester 4. 5. Luar biasa. Insya Berarti Allah ya. abis ini semester 5. Lu ada ini nggak ada magang nggak sih? Nggak ada magang. Nggak ada sih kalau magang, tapi kayak karena jurusan gue masuknya keguruan pendidikan, jadi di semester depannya lagi sih, semester 6 itu adanya nanti ngajar. Oh, ngajar. Di sekolah. Oh, yang kayak biasa, kayak kita SMK gitu, lu ngajar. Iya. Jadi. PPL lah, PPL. Oh, PPL. Oke. Nah, terus lu dari kapan berarti mulai organisasi sih? Dari SMP, SD? Sebenarnya dari SD. SD itu gue itu orangnya kayak pentolan kutip. Yang dulu tuh suka membuli orang gitu lah ya, pas di SD. Jangan ditiru guys, ini juga gue menyesali diri gue yang seperti itu. Jadi dulu itu karena dekat sama guru, terus kayak dikasih kepercayaan nih untuk jadi misalkan emang kayak ketua kosidahan. Kosidahan itu apa? Kosidahan itu kayak apa sih? Adalah musik, maksudnya yang gendeng-gendeng gitu, tau gak sih? Apa sih rebana. Iya. Nah kayak gituan. Nah terus gue juga ikut kepramukaan sebagai ketuanya. Terus gue juga pernah ikut gerakan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau. Jadi dari SD tuh gue udah pernah disuruh bikin di karton, nulis keresahan gue tentang wanita yang merokok. Nah terus gue harus muter-muter ke lingkungan sekitar gue untuk menyuarakan aspirasi gue. Jadi dari situ gue udah tahu lah gimana yang dimaksud dengan aksi gitu maksudnya. Nah terus gue juga pernah ikut Duta Detol. Nah kalau sekarang itu dokter kecil ya, tapi dulu tuh masih Duta Detol gitu. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya, ketika lu cerita lu udah dari lama lu udah berorganisasi dan sampai sekarang lu pun masih hidup dalam bisa dibilang kayak ruang lingkup organisasi, betul kan? Betul. Apa yang membuat lu suka berorganisasi? Jujur, dari gua kan mungkin orangnya pendiam ya. Lu tahu gua waktu gua di ospek pun kan, gue cuma diem di pojok. Di ansos guys dulu. Gue cuma diem di pojok, gue nggak ngobrol, gue nggak ngapa-ngapain. Yang penting acara selesai, gue ikut gitu. Yeah. Gue dulu juga pernah ditawarin OSIS waktu SMK ditawarin OSIS, tapi lagi-lagi gue tolak karena alasannya gue malas bersosialisasi sama orang gitu. Dari lu orangnya emang ekstrovert dalam arti memang lu suka bergaul, lu suka ngomong, atau sebenarnya lu itu pendiam? Nah ini jawaban ini nanti akan berkelanjutan, jadi lo jawab aja. Lo sebenarnya pendiam atau memang suka berinteraksi? Jujur kalau gue setelah gue mengamati ya, maksudnya ini bukan spontan gue bilang gue pendiam atau gimana. Ini setelah gue amati bertahun-tahun, gue bisa ngambil kesimpulan gue itu introvert. Lo introvert, oke. Dan ada kalanya gue teramat sangat capek
berinteraksi sama orang lain. Even gue kalau misalkan capek, gue bisa nggak balas chat orang lain, bisa antara orang sendiri. Nah, gitu. Oke. Ya kayak gitu. Itu tandanya gue bener-bener lagi capek untuk berinteraksi, sampai untuk balas chat orang aja gue bisa nggak mau gitu, sampai gue timbun. Oke. Berarti lu seorang introvert nih ya, katakanlah seperti itu. Tapi kenapa lu bisa suka berorganisasi? Karena berorganisasi itu mau nggak mau, ini umum ya, basic ya, pasti ngomong sama orang, pasti diskusi sama orang, dan mungkin ada kadang-kala lu bisa debat sama orang mungkin. Nah, berarti apa yang membuat lu suka? Apa yang membuat seorang introvert kayak lu bisa suka berorganisasi mulai dari dulu sampai sekarang? Menurut gue pribadi, dengan ansos, pemalu, dan introvert itu adalah suatu hal yang berbeda ya. Oke. Jadi menurut gue orang introvert itu bukan berarti mereka nggak bisa bersosialisasi atau mereka nggak bisa bergaul, itu beda hal. Introvert itu beda-beda sih di tiap orang. Kalau gue mungkin rasanya gue introvert itu karena gue nggak begitu suka untuk terlalu lama ada di keramaian. Terus gue bisa capek ketika gue terlalu banyak berinteraksi sama orang. Nah, kenapa gitu? Lu bisa melegitimasi diri lu sebagai introvert, tapi kok lu suka organisasi gitu? Betul. Ya. Karena menurut gue organisasi itu penting untuk berkembang. Oke. Gue sadar ketika gue SD itu dengan gue sebagai orang yang suka ngebully, tandanya itu gue orang yang egois di situ. Nah, gue berpikir gimana caranya gue bisa menekan ego gue. Nah, gue ngeliat kayak, wah, kayaknya kalau ikut organisasi bisa nih gue ngelatih dan mengembangkan diri gue gitu. Nah, akhirnya gue cobalah ikut organisasi yang lebih formal. Kalau SD kan kayak, ya masih sama anak-anak. SD gitu. SD apa sih? SD gue udah lupa sekarang. Belum ada OSIS, belum ada apa-apa. Nggak ada, emang nggak ada. Cuman kayak yang kayak gitu-gitu aja, kayak ekstrakurikuler gitu-gitu. Kan ada kayak ada kelompok-kelompok kayak gitu. Terus gue jadi ketuanya. Nah, terus gue di SMP itu ikut paskib. Tapi kalau paskib itu juga nggak ada yang jabatan strukturalnya. Maksudnya nggak ada yang ketua, terus wakil dan segala macam itu gue nggak ada kan. Sampai akhirnya gue ikut di SMK. Itu ada jabatan yang kan gue misalkan sekretaris gitu, jadi OSIS. Nah, terus sebelum masuk OSIS itu kan ada LDK gitu. Nah, gue itu kan sempet pas LDK itu ada di mana lo harus berdebat sama orang. Oh ya, wajib berdebat sama orang. Wajib berdebat karena emang ada seleksi dengan cara dilihat dari bagaimana cara lo berdebat. Menyampaikan, bagaimana argumen yang lo ambil, Nah, di situ gue ngeliat banget nih kayak ternyata lu nggak bisa dengan apa yang lu percayai benar, belum tentu itu dibilang orang lain benar gitu kan. Nah, dari situ gue kayak, oh gini organisasi, oh gini nekan ego yang ada dalam diri lu gitu, oh gini caranya bergaul sama orang-orang yang nggak sama kayak lu gitu. Nah, dari situ gue kayak, oke lah, kenapa enggak dicoba gitu. Dan di satu sisi gue itu pas SMK gue nggak punya teman, kayak misalkan kayak lu juga misalkan. Gue temen lu? Maksudnya pas awal-awal nih, lu kan juga masih mojok di kerjaan lu nih. Nah, pas awal-awal gitu, gue nggak ada kayak misalkan dari satu sekolah kan biasanya kalau ada barengan enak nih. Nah, kalau gue nggak ada. Nah, karena gue belum bisa mencari kenyamanan lewat temen, gue mau mencari kenyamanan lewat media lain gitu. Media lain. Salah satunya ini lewat organisasi lewat OSIS. Nah, gue berharap dengan gue ikut OSIS, gue bisa menemukan orang yang cocok gitu misalkan kayak bisalah diajak tukar pikiran, diajak apa gitu. Yang sefrekuensi lah gitu. Ya, sefrekuensi gitu misalkan. Nah, terus udah gitu, gue pengen juga gue bisa nyaman di situ dan akhirnya gue betah lah minimal di sekolah di SMK gitu. Nah, ya udah. Dan kayak gitu, selain ada benefit gue bisa berkembang dan bisa mengembangkan relasi, ya udah, kenapa enggak? Gue bisa menemui kenyamanan kok di situ gitu. Tapi tadi lo sempat ngomong awalnya jadi lo nyoba-nyoba. Berarti memang awalnya lo nyoba? Iya, awalnya gue nyoba. Lo nyoba, dan ketika lo nyoba lo mendapatkan suatu hal yang baik, makanya lo lanjut sampai sekarang. Hal baik yang tadi yang lo bilang, atau yang apa namanya, lo kan tadi sempat ngomong kayak bagaimana lo belajar menekan ego lu mendengarkan aspirasi dari orang lain, terus lu juga belajar menghargai tiap orang. Pasti kan beda-beda tuh tiap orang kan, bagaimana sifat-sifatnya ini pasti beda-beda. Hal baik itukah yang lu dapat atau ada lagi? Banyak banget sih sebenarnya. Cuman kalau pas di SMK itu hal baiknya karena gue ada di jabatan sekretaris, gue jadi tahu gimana nyusun proposal yang baik dan benar gitu misalkan. Udah gitu gue juga emang orang yang suka nulis.
Jadi seenggaknya gue tahu nih bahasa-bahasa yang digunakan apa sih dalam hal-hal yang diperlukan di dokumen formal tuh gitu kan. Terus hal baik lainnya gue juga apa ya, bisa sedikit inilah paham gitu menghadapi orang yang punya wewenang. Misalkan gue sebagai sekretaris itu gue harus majuin proposal ke katakanlah sebagai pembina misalkan. Oh, ya, sebagai pembina. Iya. Oke. Kalau mau sensor juga nggak apa-apa ya. Oke. Nah, gue jadi ini nih. Kalau misalkan temen yang seumuran masih oke lah lu berdebat kan. Cuman kalau orang yang lebih tua terus dia punya otoritas yang lebih tinggi, itu lu nggak bisa kan main debat-debatin aja betul, gitu. ya. Nah, seenggaknya gue juga jadi tahu cara menghadapi orang-orang yang punya jabatan lah. Punya jabatan di sekolah, terus dia punya wewenang, punya otoritas, itu harus kayak gimana, nggak bisa pakai ego, nggak bisa pakai emosi, tapi harus dijelasin pelan-pelan dan dengan dasar yang valid gitu maksudnya. Itu hal baiknya juga. Terus kalau misalkan di kuliah lebih banyak lagi gue dapetnya. Kalau pas di SMK jujur emang karena gue apa ya, masih perjalanan nyari jati diri, gue belum bisa menemukan ini sih. Nah, gue menemukan kalau yang di kuliah itu organisasi itu bukan soal menjalankan program kerja. Gue selalu ingat ini dari kadep gue. Di kuliah? Ya di kuliah. Oke. Di kuliah nih ya, hal baiknya. Tadi kan di SMK, ini di kuliah. Organisasi itu lu di situ bergerak bukan cuma menjalankan program kerja, tapi lu di situ juga membangun rasa. Rasanya apa? Ketika lu punya temen, itu keluarga lu, itu saudara lu, itu bukan temen lu gitu. Maksudnya bukan sekedar temen, tapi itu emang saudara yang lu gandeng, lu ajak bareng-bareng buat berkembang sama lu. Jadi ketika nantinya lu menemukan saudara lu ini misalkan berbuat salah, entah dia kayak menyeleweng dari jalan gitu, misalkan kayak di tengah jalan dia tiba-tiba ngilang, padahal dia punya tugas di situ, lu nggak bisa yang sekonyong-konyong menendang dia, melempar dia, membuang dia gitu. Yang lu lakukan adalah gimana caranya lu cari tahu keluarga lu lagi kenapa. Gitu. Jadi kayak lu membangun rasa lu lah, membangun rasa untuk saling memiliki di suatu organisasi, bukan cuma sekedar lu jalanin proker lu sukses udah, bukan kayak gitu. Berarti semenjak kuliah ini lu lebih menganggap kalau ke organisasi itu bukanlah suatu tanda kutip kelompok, tapi melainkan suatu yang tadi lu bilang kayak kekeluargaan, di mana di situ ya lu harus secara tidak langsung lu harus menerima kekurangan dia, lu harus menerima setiap perbedaan yang ada, ya kayak gitulah ya. Oke, berarti silakan diminum dulu. Kayaknya dari tadi Haus. Oke, sambil lu minum. Susah ya? Bisa. Nah, sambil lu minum, kemarin kan ada ini. Semenjak corona, pasti ganggu dong. Oke, ini satu, gue udah tahu jawabannya, pasti ganggu. Semua program apapun itu ya, mulai dari apapun medianya, mau lu organisasi apa, pasti cancel, kemungkinan besar, pasti mundur lah paling nggak gitu ya. Gue lihat ada satu instastory lu, dimana kalau nggak salah ada salah satu, ini bebas lu mau jawab atau enggak, dimana ada salah satu anggota lu kalau nggak salah yang jawab, ya udahlah lagi corona apa batalin aja. Akhirnya lu bikin instastory, kalau nggak salah lu bikinnya, gue paling nggak ini sama orang yang jawabnya kayak gini. Nah dari situ setelah gue baca, wah ini orang berarti lu kayak lu menjunjung tinggi ini banget, menjunjung tinggi organisasi padahal di saat corona pun, waktu itu lagi ini kan baru PSBB kita baru PSBB atau udah ini sih, pokoknya untuk PSBB lagi hot-hotnya gitu loh, ngerti gak? Walaupun sekarang juga masih hot ya, masih naik terus. Nah tapi pada saat itu kan orang tuh lagi khawatir pakai masker apa enggak, terus orang tuh masih pada nimbun gitu loh, nimbun apa segala macem. Apa tanggapannya? Kenapa lu terlalu dapat dikatakan itu ya, lu terlalu menjunjung tinggi organisasi lu gitu, acara lu, proker lu gitu. Apakah karena lu ketuanya, apakah bagaimana persiapannya, apa? Jadi gini loh, organisasi itu menurut gue selalu diajarkan sama ketua gue yang dulu, kadep gue yang dulu, kepala departemen gue yang dulu, kalau misalkan lu di organisasi itu lu bergerak bukan karena orang lain, tapi lu punya tanggung jawab sama Tuhan. Karena sebelum itu lu ada sumpah jabatan, dimana lu bener-bener kayak di situ, pokoknya lu harus bertanggung jawab lah sama apa yang udah
lu dapet gitu. Misalkan gue ada di posisi ketua, ya lu harus bertanggung jawab dengan posisi itu gitu. Pada saat itu gue sih seinget gue itu corona masih yang kayak abu-abu gitu ya di Indonesia. Oke. Maksudnya yang kayak pemerintah pun juga belum jelas tanggapannya. Harus Ya. ya. Nah pada saat itu gue paling gak suka kayak belum diomongin belum apa kita cut aja lah. Oh, jadi oke, sip. Ya. Karena menurut gue sebelum lu bilang cut itu lu harus menyediakan solusinya juga gitu. Oke. Jadi bukan main-main lah untuk nge-cut gitu, karena suatu program kerja itu ada dan dibuat bukan cuman kayak sehari 2 hari diomonginnya, karena gue ngerasainnya suatu program kerja ada itu bisa sampai berbulan-bulan untuk ada kan. Jadi ya udah gitu, gue bukan kayak masalah kayak wah pas kepemimpinan gue nih program kerjanya nggak jalan, gue nggak mikirin sama sekali itu gitu. Gue tetap mikirin resiko-resiko yang ada ke depan, tapi gue maunya lu nge-cancel sesuatu itu harus ada alasan dan juga harus ada solusinya. Oke. Jadi organisasi itu juga mengajarkan untuk lu lebih visioner. Jangan cuman lu di sini. Ini ada halangan lah di sini. Ya udah lu loncat ke sini. Gak bisa, lu harus bikin gimana caranya lu nyampe garis finish nantinya. Oke. Walaupun di depan-depan itu lu belum tahu halangannya apa. Tapi lu nggak bisa berjalan sendirian di situ, lu harus bareng-bareng. Lu inget lu punya orang-orang, lu punya saudara-saudara yang harus lu gandeng. Nah jadi nggak bisa tuh dalam organisasi lu main ambil keputusan cancel sendiri atau nggak jalan ya, gitu, nggak bisa kayak gitu. Tadi yang lu bilang paling nggak harus ada plan-nya. Seandainya kalau memang sudah tidak ada plan, apakah lu akan, jika memang sudah tidak ada pilihan lain, apakah akan di cancel atau lu akan tetap mengusahakannya? Kalau untuk tidak ada plan itu nggak ada di kamus gue sebenarnya. Luar biasa. Maksudnya harus selalu Pokoknya ada plan. Harus, lu maunya tuh kalau udah bikin apa harus jalan itu ya? Bukan harus jalan, tapi ada plannya. Oke. Misalkan plan A jadi, plan B kita tunggu kondisi, plan C kita lihat kondisinya sebulan, plan D kita ngeliat kondisinya 30 hari, atau plan E kita nge-cancel karena udah ngeliat kondisi ini. Nah jadi plannya itu harus banyak disediainnya. Oh lu harus, ya pokoknya bikin plan yang banyak lah gitu. Plan Dari A banyak, sampai Z gitu maksud gua. Terus kayak karena gue di sini punya tanggung jawab gitu, gue pun harus mikirin nih, misalkan program kerja gue itu yang melibatkan orang banyak dan itu ada di luar UNJ program kerjanya. Gue harus lihat juga dong kondisi-kondisi sekarang. Kalau pas kemarin kayak pemerintah masih bisa bilang ini selesai Juni, ini selesai kapan, ini selesai kapan gitu. Oh ya udah, gue bilang kita nggak bisa cancel, kita lihat, kita kasih tenggat waktu, tapi kita tetap progres di jangka tenggat waktu itu. Ini proker, nggak bisa nih proker tiba-tiba mati gitu kan. Karena biar gimana pun nanti orang-orang yang misalkan sekarang gue jadi ketua, gue punya staff gue ini yang akan ngelanjutin perjuangan di departemen gue gitu misalkan. Kalau misalkan mereka nggak tahu gimana caranya nyusun administrasi ataupun hal-hal yang diperlukan sebelum proker ini terlaksana, gimana nanti mereka bisa gitu melaksanakan proker di saat waktunya emang sudah memungkinkan. Andaikanlah pas gue jadi ketua ternyata emang gak jadi prokernya, tapi kan mereka tetap harus tahu gimana caranya ngerancang proker ini. Nah jadi mau nggak mau, bukannya gue nggak mau bilang cancel, tapi harus ada plannya. Diusahakan. Iya, mereka harus tahu, tetap harus tahu gimana caranya untuk menyusun apa-apa aja yang diperlukan sebelum proker ini terlaksana gitu. Terus soal mengusahakan ya, pasti maunya diusahakan lah ya. Betul. Tapi ketika gue ngeliat kondisinya udah tidak mungkin dan terlalu riskan, ya pasti gue bilang dengan berat hati proker ini nggak bisa dilaksanain. Tapi kita harus buat proker penggantinya di mana kita tetap memberikan nilai yang sama gitu ke masyarakat. Misalkan gue bergerak di sosial politik, nah proker gue ini bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Gimana caranya kita tetap bernilai yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Misalkan kalau kayak gini, gue pengabdian nih, misalkan pengabdian masyarakat. Oh ya udah, karena kita nggak bisa terjun langsung ke masyarakat, kita bikin seminar online di mana nilai-nilai tentang sosial dan pendidikan ini bisa sampai juga gitu. Nah gue tuh maunya kayak gitu, bukannya asal cancel tapi kita nggak punya plan apa-apa. Kita tetap punya plan, harus ada alasan kenapa cancel dan harus kasih juga solusinya apa gitu. Oke. Terus selanjutnya
Tunggu, sebenarnya tadi lu udah ngomong sih. Tadi gue mau nanya lagi. Nggak apa-apa, diulang aja. Enggak, gue mau nanya. Maaf ya guys, minum lagi guys. Minum. Seandainya situasi kayak gini, tidak semua kesehatan sama dan lain sebagainya. Yang lu lakukan adalah lu tetap melaksanakan proker lu dengan seandainya keadaan memungkinkan ya. Tetap melaksanakan proker lu, atau lu akan dalam kata lain ya, lu akan memperhatikan anggota ini kira-kira bisa nggak ya kesehatannya ya, ini kira-kira bisa nggak ya gini, ini kira-kira sakit nggak ya kalau kita jalanin ini. Tunggu, ini kita udah mulai serius. Kita bukan yang paling benar ya. Kita cuma sharing-sharing aja ya. Ini berdasarkan perspektif kita aja nih. Iya. Ini berdasarkan pengalaman masing-masing. Jadi bukan kita yang paling benar ya gitu ya. Kita bukan menggurui. Menggurui. Silakan. Jadi sebelum ada corona ini pun kayak setiap gue ngelaksanain, misalkan anggaplah untuk pengabdian ini. Oke. Ini kan lumayan berat ya, 8 hari 7 malam misalkan. Dan ini di daerah orang yang jauh dari pedesaan, jauh dari tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita, misalkan anggaplah rumah sakit lah, untuk ngecek kesehatan itu jauh gitu. Jadi karena udah tahu kayak gitu, otomatis sebelum berangkat kita harus persiapin diri kita dulu dong. Nah terus kita juga harus tahu nih, kayak sebelum itu pun panitia juga ditanya punya riwayat penyakit apa. Di organisasi tetap kayak gitu kok. Jadi hanya punya riwayat penyakit apa, terus kayak ketika kita rasa dia punya penyakit yang nggak memungkinkan untuk ikut proker ini, ya udah kita nggak bakal paksain dong. Iya betul. Dan begitu pun juga kalau misalkan kita melibatkan orang lain, misalkan di sini gue melibatkan volunteer atau gua. Ya lu misalnya mau ikut nih kayak jadi tenaga pengajar di desa-desa gitu yang masuk ke desa. Nah itu pun pas wawancara kita tanya nih bener-bener punya riwayat penyakit apa, terus kayak kalau misalkan ikut untuk obat yang bukan umum ya, obat penyakit khusus ini siap gak untuk bawa ke sana gitu-gitu. Kita pun nanyain itu. Jadi kayak bukan karena corona aja, untuk di kondisi kesehatan lainnya. Ya, di kondisi biasa pun kita tetap harus memikirkan kesiapan orang-orang, baik segi kesehatan, segi fisiknya, segi mentalnya, dia siap gak untuk ikut suatu program kerja gitu. Oke. Tetap ada, ibaratnya tetap ada syarat ketentuannya lah ya. Iya, ada tetap syarat ada dan prosedurnya seperti apa dan lain sebagainya. Gua juga sekarang ngekos, lu tau lah, gua ngekos. Gua ada dalam kata lain, gue juga hidup di dalam organisasi kecil, nggak sebesar di kampus. Dari situ memang gue merasakan juga bahwa gini ya, jadi organisasi ya. Gini ya. Sebenarnya dari SMK kan ada rock kan race. Bapak ketua kan. Dari SMP kan ada rock race. Nah, ada rock race pun kan juga tuh pasti kan sama tuh. Ada proker, bagaimana persiapan, bagaimana eksekusinya, bagaimana problem solvingnya, menyelesaikan masalahnya. Nah itu kan semua kan pasti dihadepin tuh. Kayaknya nggak pernah ada ya, ada nggak sih kita ngerasa, kalau gue sih ngelaksanin proker ya, pasti ada aja gitu missnya, pasti ada aja masalah gitu. Nah justru sebenarnya kayaknya yang ngebantu itu di situ gitu loh, yang kayak buat gue belajar ketika di tengah acara ada masalah. Nah dari situ bagaimana gue koordinasi sama yang lain, ini selesainya gimana, dan di kedepannya ya kita udah punya pengalaman ini, kita berangkat dengan pengalaman yang lalu, sehingga di selanjutnya kita usahakan tidak terjadi lagi. Betul. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, gue punya organisasi, kita tahu apa aja yang harus dicapai, tapi kita kekurangan sumber daya. Apa solusinya dari lo, menurut lo? Sebenarnya ini yang lagi gue rasain ya. Misalkan lo juga. Jadi dulu itu gue jadi staff itu bersembilan. Terus gue punya kadep gue 1, terus wakil kepala departemennya ada 2. Jadi ber-12 lah. Terus untuk saat ini gue punya staff cuma 4. Terus ada wakil kepala departemen gue ada 3. Terus gue sendiri sebagai kepala departemen. Jadi ber-8. Bisa dilihat itu jumlahnya benar-benar menyusut gitu kan. Gimana caranya gitu ya? Gue diajarin untuk tidak melihat kuantitas, tapi lebih ke kualitas. Kayak sebelum kita memulai, sebelum kita lari lah ya, pas kita masih di garis start,
Yang pertama harus dibangun itu adalah rasa kepercayaan satu sama lain. Jadi ketika gue udah percaya sama anak-anak gue, kayak mereka mampu, mereka bisa 100%, kayak tanpa ada embel-embel tapi, di situ pasti bisa gitu menurut gue. Jadi awalnya juga gue penuh dengan ketakutan, kayak gue dulu staff bersembilan aja, gue kelabakan sana sini gitu maksudnya. Yang udah jelas nih kayak satu orang ngerjain ini, satu orang ngerjain ini, satu orang ngerjain ini. Sementara ini yang cuma berempat, mereka harus ngerjain double, jobnya ada double. Gimana gitu. Terus ketika gue coba, itu kan harus dicoba dulu ya. Betul. Nah jadi gue coba dulu, ternyata dengan keyakinan dan dengan apa yang mereka punya gitu, dan mereka pun punya kemauan, itu bisa-bisa aja. Jadi kayak sebenarnya kuantitas itu gak lebih baik untuk dipandang gitu. Betul sih. Lebih ke kualitas. Punya kuantitas banyak tapi kualitasnya juga nihil untuk apa? Ya betul. Berarti ya benar sih. Ya itu ya berarti poinnya ya. Punya kuantitas banyak tapi kalau kualitasnya juga kecil, ya untuk apa? Lebih baik kecil tapi memang maksimal. Kualitasnya itu kayak sepikir, memang tahu tujuannya apa gitu, lebih maksimal mungkin hasilnya. Karena udah dibangun lah rasa kepercayaannya, jadi seenggaknya kita udah punya bayangan lah kita menuju apa sih gitu, kita menuju garis finish yang apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus kita tuju gitu ya. Ya betul. Oke, ini berarti udah 30 menit. Kita kayaknya kalau dilanjutin nggak selesai. Mungkin pertanyaan terakhir, jangan masuk organisasi kalau jangan kalau masuk. Misalkan kalau lu nggak mau bersosialisasi, ya itu pastilah kalau nggak mau bersosialisasi kayaknya nggak usah masuk gitu kan. Nah, jangan masuk organisasi kalau jangan masuk organisasi kalau lu cuma mengharapkan keuntungan finansial. Jangan masuk organisasi kalau lu cuma mau enak aja ataupun cuma mau bangun relasi. Jangan masuk organisasi kalau lu nggak mau capek. Itu sih yang penting. Lu mau seenak apa posisi lu, pasti lu akan capek. Pasti capek. Dimarahin nggak sih? Enggak ya? Beberapa mungkin ada ya. Tergantung ya, tergantung orangnya ya, maksudnya tergantung orangnya. Kalau emang dia mikir dengan dimarahin orang bakal jadi bener, ya kenapa enggak? Iya, kenapa enggak ya, betul. Tapi nggak selamanya orang itu harus dimarahin untuk jadi bener sih menurut gua. Betul sih. Tergantung lah pokoknya, itu sesuai kepribadian orang masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Oke, jadi mungkin itu aja Utari. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini, sore menjelang malam hari ini. Iya, saya telat soalnya guys, maaf ya. Oh enggak lah. Oke, kesimpulannya gue juga banyak belajar dari lu. Gue lihat lu dari SMK, kita temenan cukup dekat atau bahkan kita temenan dekat. Lu bantuin gue waktu UN, bukan nyontek. Waktu persiapan. Jadi gue mendapatkan nilai yang cukup baik, yang lumayan lah pokoknya lah ya, nggak yang sampai rendah-rendah amat. Udah bikin diusir dari rumah. Pokoknya Utari bantuin gue banyak belajar dari lu. Apa lu mau promoin apa? Itu usaha lu. Sekarang kan lagi jawabannya nih ya, buka online shop. Gue sama temen gue ada usaha buka thrift shop. Bisa dicek itu di IG-nya @gemithrift. Terus kalau misalkan Twitternya ada juga di gemithrift, itu bisa banyak baju-bajunya. Oh, lu main Twitter juga? Main. Oh, main Twitter? Oh, oke. Bisa dicek guys. Oke, jadi bajunya bagus-bagus. Siap. Jadi ada baju, lu nggak ada belum ada ini ya. Udah ntar kirim foto aja nanti gue masukin. Oke, jadi ya itu ya tadi Utari jualan baju segala macam. Oke. Usaha, bukan jualan. Oh iya, usaha. Semua itu harus diusahakan guys. Harus usaha. Oke. Oke, Tar. Mungkin itu aja ya untuk ini ya. Sebenarnya masih banyak sih, cuman udah jam setengah 6 sekarang, nggak selesai kalau nggak gue rasa. Terus saya juga jawabnya pidato kan panjang. Oh, enggak lah. Maaf ya guys. Enggak. Oke Tar, terima kasih atas kehadirannya. Silahkan tutup deh channel gue deh, terserah deh. Tutup deh channel gue deh, terserah lo mau ngobrol. Oke guys, makasih udah ngobrol-ngobrol bareng Rico dan gua. Semoga apa yang kita obrolin ini bisa bermanfaat lah. At least kayak kalian punya gambaran tentang organisasi. Di sini kita bukan yang paling benar, bukan bermaksud untuk menggurui. Jadi ambil yang baik-baik dan buang yang buruk-buruknya. Tetap pantengin channel Bapak ini karena kontennya bagus-bagus dan bermanfaat. Dan editingnya juga mantep ya, nggak ngasal. Kalau grade-nya juga bagus. Intinya ini ya, kalau kalian setuju ya oke, berarti ya kita sepikir.
kalian selamat datang di channel yang tepat ya. Tapi kalau tidak setuju pun tidak masalah. Jangan apa ya, pokoknya intinya ya kita nggak ada yang paling benar lah ya. Semua juga kita belajar gitu. Organisasi nggak ada yang paling benar, kita semua belajar. Yang Harus penting mau mendengar dan bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Betul? Oke Tar, terima kasih. Jadi gue udah begini terus dia nggak begini. Dah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.